Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salat berjamaah. Salawat dan salam dan tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk malam hari ini kita lanjutkan apa yang sudah kita bahas pekan Sabtu yang keempat yang lalu. Sebelum ini kita bicara tentang zikir, ya, tentang zikir, penekanan di akhir. Sebelum kita melanjutkan, yang jelas setiap hari itu kan kita juga berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan ya, jalan orang-orang yang dimurkai, dan kita sudah menyebut beberapa keterangan adalah Yahudi. Yahudi itu banyak dalilnya tapi tidak ada analisisnya. Makanya kan disebutnya Yahudi itu seperti keledai membawa kitab. Jadi dia kalau ditanya tentang dalil-dalil mungkin banyak, tapi dia tidak bisa melakukan analisis. Kemudian kalau ya, Nasrani, ya, waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang sesat. Nasrani sebaliknya, kebanyakan analisis tapi tidak punya dalilnya sehingga sesat. Nah, sedangkan Islam disuruh kuat dua-duanya, kuat dalilnya juga kuat analisisnya, sehingga perpaduan dari ya, yang dimaksud ulul albab dalam surat yang cukup berat turun kepada Rasulullah, yakni surat Ali Imran ayat 190 serta beberapa ayat di bawahnya, yang inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Maka di sini perpaduan dua itu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna. Ya, perpaduan antara berzikir dengan berpikir. Berpikir berarti kan harus kuat analisisnya. Berzikir karena kaitan penyebutan berarti harus kuat dalilnya. Kenyataannya hari ini ya, banyak orang yang kadang-kadang dia terjun dalam hal-hal yang berkenaan dengan ayat-ayat Allah, Al-Quran ataupun hadis-hadis, tapi ya, lemah di analisis, sehingga bukannya mengaitkan dengan kemajuan, tapi bisa mempertentangkan dengan kemajuan. Sebaliknya hari ini kita mendidik banyak ya sarjana-sarjana yang tentu ya tafakkar, mereka adalah orang-orang yang berpikir,
tapi kekuatan zikirnya sangat kurang, sehingga kadang-kadang ilmu yang didapatkan itu sangat kering. Dan sebelum kita masuk, kita juga harus memahami hari ini dunia zikir itu kan dulu kita ada yang zikir untuk pengobatan sampai penyakitnya dipindahkan ke kambing gitu, tapi kambingnya boleh nggak beli di luar? Nggak boleh. Jadi kan beli di sana harganya biasa atau lebih mahal? Wah, jadi kan ada aja kan gitu. Ini kan minus analisis kan gitu. Nah, berarti ada masalah ya. Mau menekuni sesuatu tapi masalahnya ada di mana? Ada di keimanannya. Ibarat yang perlu kita pahami adalah ibarat yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Itu ibaratnya bagus tentang kedudukan zikir. Akidah tauhid itu kan dalam permisalan pohon ditempatkan sebagai akar ya. Jadi makanya iman, akidah, tauhid itu ada di akarnya. Syariat yang berisi ibadah, muamalah, akhwal, asyahsiyah gitu ya, itu berada dalam kan kalau ibadah berarti urusan-urusan yang kita sudah paham. Muamalah itu dibagi dua lagi, bisnis ya, tijarah ya, atau iqtisadiyah, dan akhwalus syahsiyah. Nanti ada satu lagi sebenarnya, karena syariah itu ada al-hudud, pidana ya. Jadi dia tapi itu semua berkumpul dalam syariah. Syariah itu batang, cabang, ranting dari pohon tersebut. Nah, kemudian akhlak itu kan dari daun, bunga sampai buahnya, itu adalah akhlak. Nah, yang menarik, zikir itu disebutkan sebagai airnya. Kenapa zikir bisa disebut seperti air? Kan ada hadis orang ya sholat 5 waktu itu sama dengan mandi 5 kali dalam sehari, itu kan hadis. Kenapa bisa disebut air? Kan sholat itu mandi, karena apa? Dalam ayatnya wala dzikrullahi akbar, sholat itu adalah zikir kepada Allah yang besar. Jadi kayak mandi, dia memandikan kolbu dan jiwa kita. Itu sholat, harusnya kita mandi ya. Mandi itu kan berarti airnya harus bersih, Pak. Kalau mandi airnya nggak bersih ya, hati dan kolbu kita nggak bersih tuh. Kalau kita sholat itu ya zikirnya nggak benar ya. Banyak kan begitu ikut sholat, apalagi ikut sholat tarawih di Al-Falah, habis itu ngedumel panjang amat nih imam baca ayat. Nah, itu namanya dia harusnya membersihkan kolbu dan hatinya dengan air bersih, gara-gara ngedumel. Berarti apa? Pakai air kotor. Insya Allah selesai tarawihnya bukan makin bersih, makin kotor lagi. Makanya gini, harus bertarung ini, karena kita harus paham ya. Dalam kaidah ini sebenarnya saya ingin menyampaikan nanti 6 tingkatan kita berzikir harusnya gitu ya. Jangan sampai kita nggak naik-naik zikirnya. Kalau kita kembalikan
kesadaran kita ya, di dalam hubungan kepada Allah itu kadang-kadang perlu ditekankan. Contohnya begini, ketika seseorang sholat itu kira-kira ada nggak yang ketika sholat tidak menutup aurat? Ya, asalnya itu setiap orang sholat pasti dia akan menutup aurat. Ini bagus kalau punya keponakan ya, apa semua yang masih belum istiqomah menutup auratnya, bilang, kamu kalau sholat nutup aurat nggak? Kan itu ya. Kira-kira walaupun wanita belum pakai kerudung, kalau sholat kira-kira nutup aurat atau tidak? Nah, nutup aurat. Tanya sama dia, berarti kalau waktu sholat itu kamu diawasi Allah nggak? Diawasi Allah, kamu bertemu Allah juga kan? Nah, begitu habis sholat kamu nutup aurat atau buka aurat? Oh, buka aurat, berarti setelah keluar sholat kamu bersama Allah nggak? Kan gitu ya. Terus berarti diawasi Allah nggak? Kan bilang kalau iya harusnya sama dong antara apa? Antara sholat dan ya, kalau mau konsisten kan tinggal dibagi dua saja. Apakah waktu sholat menutup aurat tinggal gampang, sekarang habis sholat nutup aurat, atau dibalik saja, karena tidak sholat juga nggak pakai aurat, sholat sekalian tidak nutup aurat, kan biar tahu. Apalagi sambil ada candanya, jangan-jangan tadi pas kamu pakai kerudung, malaikat nggak kenal nih siapa sih. Begitu keluar baru, oh si ini gitu. Itu kan bercandanya gitu kan. Kan berarti kan apa? Mau nggak kalau pas ketemu beda antara pas ketemu dengan tidak langsung ketemu, beda sikapnya, mau nggak digitukan? Artinya kalau dia punya pasangan, nah pas dengan kamu mau baik-baik, pas nggak sama kamu nggak baik, ya mau nggak mau kan? Sama kan, polesannya kan sama. Ya, kita bersyukur kita sudah melewati masa itu, tapi masih banyak ya di masjid-masjid lain itu antara sholat tarawih dengan sholat ya isya, kira-kira lebih tumakninah sholat isya atau sholat tarawih? Sholat isya. Sholat isyanya tumakninah, pas sholat tarawih berbeda, kan sama juga dikasih tahu. Berarti pas sholat isya ketemu siapa? Ketemu Allah. Pas sholat tarawih loh, kalau ketemu Allah kan minimal harus apa? Sama, kenapa jadi apa? Beda. Ini kan dorongan-dorongan agar meningkat apa? Meningkatkan kualitas. Bahkan yang dibolehkan lebih lama, bahkan sholat sunnah seperti itu dibolehkan dan dicontohkan Rasulullah lebih lama daripada sholat isya. Ya, tumakninahnya lebih lama daripada sholat isya. Itu biasa, karena apa? Sholat sunnah kan gitu ya. Jadi ini kan belum sampai, hal-hal yang sederhana itu belum sampai. Sehingga sama ya, hari ini kadang-kadang bicara kajiannya akidah, karena kurang zikir, kan kurang air Pak, itu bisa keras ngomong akidahnya, karena kurang air, berarti kurang zikir. Bicara akhlak kurang zikir akan bisa menuduh yang lain buruk, kan ini nggak bertentangan antara akhlak dengan yang dibicarakan. Bicara sunnah Nabi bisa keras kalau tidak diiringi dengan zikir. Sementara sisi yang ekstrim berzikir tadi, ada yang berzikir jadi dukun, ada yang berzikir tiba-tiba pakai golok di gini nggak mempan gitu ya. Ada yang berzikir akhirnya
kaya raya. Walaupun kalau kita bicara tentang blueprint, kan bahasa blueprint zikir gitu ya, zikir tuh bisa mencakup Pak, ada melancarkan rizki, ada ya yang paling umum adalah menenangkan hati, ada meredakan emosi, ada mencerdaskan otak, ada. Cari itu sekarang kan zaman tinggal dicari saja gitu ya. Zikir itu bisa mendatangkan pertolongan Allah, ada semua. Dan zikir sama dengan sholawat itu sama, pokoknya sama antara sholawat dengan zikir itu. Saya kemarin bertemu orang bertanya, dia sholawat habis ya, ini jangan diambil sepotong ya, setiap sebelum tidur dia sholawat 5.000 kali ya. Akhirnya katanya bisnisnya laris nih semua. Saya ditanya, saya katakan fahami dulu blueprint dari zikir. Jangan sampai ketika dikasih beberapa di sini kamu lupa tujuan aslinya. Tujuan aslinya zikir yang dipadu dengan fikir tadi adalah apa? Subhanaka faqina adzabannar. Agar kita jangan sampai masuk neraka. Berarti kita harus masuk surga dengan zikir dan sholawat tersebut. Nah, ini kan kelemahan kita, sering tujuan besar dilupakan gara-gara dikasih tujuan-tujuan yang kecil. Jadi memang harus ya faham secara tauhidnya, faham secara keimanannya dalam masalah zikir ini. Dan zikir luar biasa, semua kita zikirnya sanadnya sampai kepada Rasulullah. Apalagi sanad zikir habis sholat gitu kan udah ada tuh zikir yang subhanallah 33 itu kan. Tinggal sekarang apa yang sudah punya sanad itu harus dinaikkan. Kita harus paham zikir itu arahnya kemana ya. Baik, kita lihat yang pertama, surat Ar-Ra'd ayat 28 yang terkenal itu, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir akan menghasilkan hati yang tentram. Itu zikir paling dasar, hanya dengan menyebut Allah. Jadi kalau kita benar-benar menyebut Allah dalam zikir, baik subhanallah, alhamdulillah, sungguh-sungguh, itu ujungnya akan mendapat ketentraman. Itu harus difahami itu. Ketika dapat ketentraman berarti zikir menyebutnya benar. Kalau tidak mendapat ketentraman kurang kan gitu. Tapi ini semua kelasnya masih kelas menyebut. Bicara pahala ya berpahala. Makanya balik lagi, tadi kan zikir itu sebenarnya kita mengumpulkan air. Kalau bicara pahala, pahala itu untuk di dunia atau untuk akhirat? Pahala aslinya adalah untuk akhirat. Berarti kita baru menampung air ya, menampung air. Maka kalau mengandalkan zikir menyebut saja, ya nggak akan bisa punya kekuatan apa-apa di dunia ini, karena dia ya sibuk untuk ngumpulin air untuk nanti, air untuk nanti. Berarti ketika semua orang berzikir itu dapat pahala, Pak. Masalahnya kita menghadapi kehidupan dunia berarti tidak cukup zikirnya hanya menyebut. Yang kita dapat dari ini zikir begini, kalau dalilnya benar zikir begini, itu menyebut. Kalau sebut kita akan dapat itu. Nah, makna zikir nanti kaitkan dengan ini. Makna zikir dalam Al-Quran memang yang paling dasar adalah menyebut ya. Nah kemudian yang kedua,
kelas yang kedua dari berzikir. Jadi berzikir menyebut itu tandanya kita sudah bisa. Kalau kita sebut zikir dari asma Allah yang digunakan zikir, hati kita bisa tenang, itu berarti lulus menyebut. Ini yang harus difaham, karena kalau menyebutnya nanti nggak sampai hati tenang, kayak yang dibuat mainan itu, orang sudah mau meninggal disuruh nyebut malah ya bukannya zikirnya yang disebut, malah ya ikut but katanya. Itu menunjukkan apa? Dia nyebutnya aja tidak sampai menghasilkan hati yang tenang. Jadi itu nyebut doang. Jadi nyebut saja ada ujiannya. Kalau pas menyebut hatinya nggak tenang, berarti baru menyebut tapi belum lulus. Nah, level keduanya, kalau kita lihat ya, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 200 ya, itu kan menyebutkan ya, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra, atau walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Zikir yang ini itu maknanya bukan sekedar menyebut, tapi sudah bisa mengingat Allah. Maka mengingat Allah paling dasar itu seperti pas mengingat Allah seperti mengingat orang tua. Jadi kalau disebut nama orang tua, hanya menyebut saja atau sambil ingat? Sambil mengingat. Begitu bicara ingat orang tua, makanya kalau orang tuanya baik yang diingat kebaikannya pasti waduh. Tapi kalau orang tuanya kacau, diingat juga kacaunya. Makanya kita menjadi orang tua harus baik-baik ya. Karena ya artinya, adakah Allah berbuat tidak baik? Tidak ada. Berarti ketika mengingat Allah pasti yang baik. Nah, puncaknya seperti apa? Puncak mengingat Allah itu kalau ketika mengingat Allah itu sampai menghentikan. Makanya tadi surat Al-Baqarah 200 adalah awal mengingat itu seperti mengingat orang tua, tapi aslinya mengingat itu adalah ya idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Ketika dia sedang melakukan perbuatan keji atau dosa yang itu mendolimi diri sendiri, yang dimaksud mengingat Allah di sini lanjut apa berhenti? Kok lanjut? Lanjut nggak ingat Allah namanya. Sedang mengerjakan perbuatan keji, sedang melakukan perbuatan dosa, mendolimi diri sendiri, ingat Allah maksudnya? Berhenti atau lanjut? Kok lanjut? Belum connect. Masa lanjut perbuatan dosanya ya berarti nggak ingat Allah. Itu yang masalah. Artinya maksud dari ingat Allah depannya kan apa? Fastaghfaru, berarti dia mohon ampun, berarti dia langsung berhenti. Jadi kalau melihat astagfirullah, itu belum mengingat Allah. Kalau astagfirullahnya begini ya, atau apa subhanallah, kan nggak benar subhanallah, tapi ya bukannya rapet tapi malah apa? Nah itu perbedaannya. Kalau benar ingat Allah astagfirullah langsung buang itu, nah itu berarti benar ingat Allah. Kalau begini berarti nggak ingat Allah. Kalau nggak ingat Allah, zikir tingkat 2 mengingat nggak lulus, berarti turun, berarti kamu masih sekedar menyebut doang, tidak mengingat. Hati-hati pas sakaratul maut disuruh menyebut, bukannya menyebut ingat nama Allahnya, malah apa? Ya tadi but tadi, ini kan kacau. Ini harus dipahami. Jadi kalau mengingat ya, kalau menyebut cuman sekilas
hatinya menjadi tentram, tenang gitu ya, itu aja udah hebat kan, jadi tenang, tadinya grogi kan gitu ya. Tapi kalau mengingat sudah lebih dari itu, dia bisa menghentikan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah, berhenti dia gitu ya. Maka kalau tadi mengingat hatinya, menyebut hatinya menjadi tenang, mengingat gitu ya, lalu berhenti, berarti dia hatinya itu akan selalu ya, kalau melakukan sesuatu berhenti maka makin bersih hatinya. Karena namanya berbuat salah terus berhenti kemudian bertobat, itu kan proses apa? Membersihkan. Jadi target dari menyebut tenang, target dari mengingat sampai bersih hati dan jiwa kita gitu ya. Di sini makin dilatih bersih, makin bersih makin cepat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lagi pidatonya salah, diingatkan sama nenek-nenek ya tentang harta itu, maka bukannya nenek-nenek itu dipenjara Pak, tapi langsung bilang Umar salah, nenek-nenek itu yang benar gitu ya. Lagi pidato ya, kepemimpinan kenegaraan salah, diingatkan, bukan yang ingatkan ditangkap Pak, tapi apa? Oh, saya salah, yang benar ya fulanah itu zikirnya sudah bersih sekali, sudah hatinya ingat Allah langsung balik kan gitu ya. Jadi ini yang perlu difahami oleh kita. Nah kemudian ini zikir yang kedua, kita kira-kira sampai yang pertama atau sudah sampai yang kedua? Kita yang berjuang nanti, kalau masih pertama ya silahkan naik yang kedua. Yang ketiga, berzikir itu ya sebagaimana ayat yang dibaca juga ya, surat ada dua ya, surat Al-Ghasyiyah kan fadzakir, kalau Al-Ghasyiyah apa bunyinya? Fadzakir. Ayo, surat Al-Ghasyiyah masa pada lupa? Innama anna jadi zikir di situ maknanya apa? Innama anta mudzakir berarti apa? Pemberi peringatan. Kalau surat Al-A'lanya ya, inna fa'atid zikra. Zikir itu berarti bermanfaat atau mengambil manfaat. Di dalam surat Al-Qamar yang 4 kali itu ya, itu mendudukkan walaqad yassarnal Qur'an lidzikri. Zikir di situ artinya menjadikannya sebagai pelajaran. Jadi zikir yang ketiga ini jangan sekedar menyebut dan mengingat, tapi setiap zikir harus menjadi sebuah pelajaran. Kalau zikir astagfirullah yang kemarin sudah kita sebut, berarti pelajarannya saya harus berhenti dosa, saya tidak boleh melakukan lagi dosanya, dan meminta kepada Allah untuk tidak terjerumus lagi ke dalam dosa. Itu berarti astagfirullahnya benar, astagfirullah. Tapi astagfirullah sampai nangis astagfirullahnya, tapi dosanya kagak berhenti, ya berarti bingung. Ya, menyebut juga ya enggak gitu. Kalau menyebut kan dia minimal menyebut Allah untuk berhenti. Ini menjadi catatan bahwa proses setelah hati kita bersih ya, sudah kita bersihkan,
Maka dengan proses ini akan menjadikan zikir kita dengan mengambil pelajaran. Maka silahkan saja, perintahnya apa? Zikirlah kepada Allah, zikir yang banyak. Berarti kalau tasbih sudah tahu, berarti kita harus mempelajari tasbih itu pelajarannya apa saja. Alhamdulillah itu pelajarannya apa saja. Karena namanya pelajaran kan antara yang disebutkan dengan yang dilakukan harus sama. Itu namanya ngerti pelajarannya. Kalau tidak sama berarti nggak ngerti, apalagi bertentangan. Jadi dunia zikir nggak mungkin kalau dia benar zikirnya jadi dukun, nggak mungkin. Ya. Benar zikirnya lalu jadi orang sakti, nggak mungkin. Berarti dia tidak mengambil pelajaran dari zikirnya itu. Yang disebut Allah, tapi dia lebih suka bersama selain Allah. Luar biasa. Makanya kalau kita cari, kan seringnya seperti itu. Udah latihan zikir. Saya ditanya satu karena dia punya kawannya berzikir sampai gila. Disuruh sholat nggak mau. Coba bayangkan, dia banyakin sholawat sama zikir, disuruh sholat kagak mau, marah-marah. Wah. Makanya di sini sebelum kita berzikir, dasar dari zikir itu adalah keimanan. Kita benar dulu ya. Keimanan itu kan bicara niat, bicara proses, bicara tujuan, bicara hasil. Harus sesuai dengan ketentuan Allah. Ya nggak gila kalau itu yang dilakukan. Pengennya kan apa? Oh, saya entah, mungkin dia zikir biar apa, anak Pak RT yang paling cakep suka sama dia, ternyata nggak suka, stres, kan nggak nyambung. Ya, itu hati-hati kalau kita tidak paham ya, tujuan zikirnya bisa diajak ke sana kemari dengan berzikir. Kita pernah dulu ya, bersama rekan-rekan tim itu ya, kasus di tahun 2020-an lah gitu ya, 2018 ya, sebelum Covid. 2018 itu hasil ya, dari meruqyah itu sampai nemu peletnya adalah pelet untuk memikat sesama jenis. Jadi sama jenis saja sudah ada peletnya. Ngeri juga kan gitu. Jadi masa bapak dipelet sama yang bewokan. Ngeri juga ya. Jadi ada, jadi itu kan pakai zikir kan gitu, dan pakai itu tadi ya. Jadi kita harus paham betul bahwa ya, pelajaran dari zikir itu jangan sampai melenceng dari blueprintnya, melenceng dari aslinya. Makanya semua kalau memang mau menekuni zikir dari awal sampai akhir, itu zikir itu kan berarti kalau ibarat air, berarti apa? Dia harus menguatkan tauhidnya. Dia dengan zikir yang benar akan menguatkan ibadahnya. Dengan zikir yang benar akan menguatkan ketaatannya, memahami hukum-hukum Allahnya, bahkan akan menguatkan akhlaknya. Itu kalau zikirnya benar ya. Jadi sering dibalikkan, karena dia zikir karena sudah bersama Allah, udah nggak perlu sholat lagi kan. Jadi kebalik-balik ya. Jadi bisa sampai gila, karena orang itu nanya, gimana Ustadz seperti itu ya? Kalau dicek, tanya tentang tauhid, pasti dia nggak paham. Ini semuanya nggak paham, karena berzikir menjadi seperti itu. Sama ya, bersolawat juga sama, karena bedanya hanya arahnya. Kalau solawat itu kepada Rasulullah, kalau zikir kepada Allah. Dari manfaat semua hampir sama tuh. Hati-hati banyak ya, bersolawat tahu-tahu apa untung besar, kemudian lupa diri, wah kacau. Jadi artinya kalau mau diselewengkan bersolawat hanya untuk itu bisa, berarti bisa niatnya, tapi sudah berubah. Asalnya niat besar bersolawat kepada Nabi itu kan agar dapat syafaat Nabi, berarti ingin bersama Nabi di surga, bukan apa?
yang lain-lain, jadi dunia kemana-mana, habis itu lupa masuk surganya, lupa sama nabinya gitu ya. Ngomong sama kawannya, saya kan lancar semua karena baca ini, ya jadi salah lagi ya. Kawannya ngerti agama juga enggak, akhirnya itu aja, bener juga dikasih juga, akhirnya masuk neraka bareng-bareng. Kan bukan itu tujuan sholawat, dan juga bukan itu tujuan berzikir. Jelas dia, kalaulah ada sesuatu yang diberikan Allah itu adalah cobaan-cobaan, apakah kita belok kepada yang Allah beri itu, atau kita tetap menuju Allahnya? Karena asal zikir adalah menuju Allah, asal sholawat adalah menuju Rasulullah, berarti menuju Allah. Jadi ini yang harus difahami alurnya ya. Sehingga berarti kalau sudah bisa mengambil pelajaran, dan bahkan dengan berzikir level 3 ini adalah bisa mengambil keputusan, bisa mengambil kesimpulan, ini kriteria hati dan ya jiwanya adalah sudah sehat ya. Ini sudah sehat, perpaduan antara berpikir dan berzikirnya sudah bagus di sini, udah lulus. Nah, bahasa kuat inilah, ini yang harus dimiliki orang kriterianya beriman, bertakwa, itu harus di sini. Dia ruhani, ya, kolbu dan jiwanya harus sudah sehat. Ya. Jadi menyebut Allah menjadi tenang, mengingat Allah menjadi bersih-bersih diri, kemudian bisa mengambil pelajaran menjadi sehat, karena jalannya adalah jalan yang bagus, dia sudah sehat. Orang sehat dia ngerti mana yang ya yang dianggap sehat dalam agama, kan apa, dia akan terus berada di jalan Allah tersebut. Nah, kalau sudah seperti itu, maka naiklah zikir itu ke surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adzkurkum. Ulama menyebutnya fadhkuruni adzkurkum itu adalah apa? Dekat. Jadi mengingat Allah, berzikir di poin ini adalah berzikir mendekatkan diri kepada Allah. Berzikir mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah mendekatkan diri kepada Allah, kalau tadi sehat, sekarang apa? Kalau udah dekat, kuat. Nah, jadi karena kekuatan kan la haula wala quwata illa billah. Jadi kita menjadi kuat. Yang tadinya biasa-biasa saja sekarang bisa melawan. Jadi bayangkan kalau dari umur berapa kita berzikir, misalnya umur ya balik 15 tahun mulai berzikir, zikirnya itu menyebut nggak apa-apa ya. Begitu 20 tahun sudah mengingat gitu ya. Ya, 25 tahun sudah apa mengambil pelajaran ya. 30 tahun ya, sudah mendekat. Nah, disitulah mendekat itu kan berarti apa? Sudah ya, kuat. Kalau tadi sehat sudah kuat. Maka karena kuat ini berarti apa? Dia sudah bisa melawan ya. Godaan-godaan yang lain-lain itu sudah bisa melawan. Maka inilah sebenarnya kalau kita bicara ya minimal para sahabat Nabi itu sudah sampai ke situ minimal ya, sudah sampai mendekat, sehingga mereka kalau kita baca sejarah ahlu suffah itu ya yang selalu di masjid, karena sudah tidak ada lagi saudara-saudara sebatang kara, itu udah di sini dibayar berapa saja untuk keluar dari masjid nggak mau dia. Yang ada dikasih 1 miliar, sana suruh kemana? Yang ada uang 1 miliarnya dibagi-bagi, dia tetap di masjid. Ya, ini kan kita masih jauh Pak. Kita kalau bisa ya dari masjid ada alasan untuk keluar masjid, kalau mereka apa? Kalau bisa di masjid, kenapa keluar masjid? Kita dengar adzan dulu, masih 2 lagi.
Ya, kemudian langkah zikir kita yang keempat setelah mendekat, ternyata inilah yang kita belum faham lagi, karena zikir di sini adalah zikir mencintai. Sudah disebut cinta. Dalam hadis riwayat Baihaqi itu disebutkan salah satu tanda cinta kepada Allah adalah ya berzikir kepadanya. Jadi kalau cinta kan yang dituju cinta lagi. Kalau zikirnya sudah cinta berarti apa? Ya, sebagaimana ayatnya. Kalau sudah cinta berarti apa? Fattabi'uni. Dia akan mengikuti ya Allah, mengikuti Rasulnya ya. Sehingga apa? Sehingga cintanya itu benar. Jangan sampai bilang cinta kepada Allah saking zikirnya bukan mengikuti jalan Rasulullah, bukan mengikuti jalan Allah, malah apa? Ibadahnya aneh sendiri karena sudah apa? Makomnya katanya sudah berbeda. Itu karena apa? Ya dia masih berhubungan dengan Allah, maka semua yang dijanjikan Allah, semua yang perintahkan Allah itu kan kalau benar-benar dilakukan akan menghasilkan cinta Allah. Jadi zikir yang disebutkan oleh para sahabat itu sudah sampai arah sana, Pak. Maka kan gini, kalau sudah saking cintanya gitu ya, orang kalau sudah cinta gitu nih, anak apalagi cinta anak-anak remaja itu cinta yang luar biasa, lewat depan rumahnya aja seneng. Kalau suka sama orang gitu ya, lewat depan rumahnya aja seneng gitu ya. Lewat depan rumahnya aja yang diingat apa? Wajah itu, wajah yang disenangi gitu ya. Ada lihat bajunya dijemur aja. Ya, begitu kan itu ya. Nah, sahabat itu kan dalam salah satu hadis, Pak, berarti kalau sudah dengan Allah ada nggak
setiap hari mereka tidak melihat Allah dan tidak bergembira dengan Allah? Tidak ada, karena seluruh alam ini diciptakan oleh Allah. Mereka bayangkan mereka bisa seperti itu, bisa seperti seorang remaja yang mencintai tadi, melihat apa saja yang berhubungan dengan yang dicintai langsung senang, gitu ya, langsung senang. Makanya sahabat Nabi ya butuh tali, ada yang menyebut tali sendal, tali sepatu rusak, itu yang diingat siapa, Pak? Melihat tali sendal, tali sepatu rusak, yang diingat siapa? Allah. Kalau kita lihat sepatu rusak, yang diingat tukang sol. Bukan ingat Allah kalau kita tukang sol saja kan, gitu ya. Kan harusnya ingat Allah baru apa? Nanti ke tukang sol kan, gitu ya. Itu hebatnya sahabat, itu selalu segala sesuatu Allah baru tindakan, Allah baru tindakan. Jadi bisa mengaitkan. Nah, kita kadang-kadang perkara besar saja bukan ingat Allah. Anak zaman sekarang gajinya sudah ya sebulan 20 juta. Begitu melihat rumah, pengen rumah, ingat Allah atau ingat bank? Yang ingat Allah mah sahabat. Ya, kalau orang sekarang dia gajinya 20.000, dia ingat gajinya dan ingat bank. Dia, saya mau rumah ini, dia bukan nyari Allah, dia nyari bank. Semua syarat dan ketentuan bank itu akan dipenuhi. Kalau sahabat, semua syarat dan ketentuan Allah akan dipenuhi. Makin kesini beda kita dengan para sahabat memang beda sedikit, Pak. Ya, sedikit-sedikit beda, maksudnya semuanya jadi beda gitu ya. Karena memang beda kita kan bukan di dalam ucapan, bukan dalam gerakan, bukan dalam ibadah, tapi isinya itu. Casingnya mungkin sama casingnya gitu ya, tapi dalamnya beda. Nah, zikir itu mengalir agar membangkitkan tadi seluruh proses yang kita miliki dalam hati kita, itu yang harus kita dorong ya. Kenapa saya sampaikan ini? Biar kita ini kalau suatu saat berzikir sudah bisa menangis, sudah bisa menghentikan ini, menghentikan itu, Allah lancarkan ini, lancarkan itu, belum. Karena targetnya bukan hanya mendekat, bukan hanya kuat, tapi harus sampai mencintai. Bayangkan kenapa ulama-ulama dahulu melihat apa saja jadi ilmu. Karena apa? Yang lihat apa saja dia ngelihat Allah. Ini kita yang kemarin sudah kita bahas, kadang-kadang lagi sholat saja nggak ingat Allah gitu ya. Jadi lagi sholat nggak ingat Allah. Sedangkan sahabat Nabi yang melihat sendalnya rusak ingat Allah, sendalnya rusak saja ingat Allah. Ya, ini kan ya, ketika air ini tidak mengalir ya, maka walaupun kita rajin ibadah, dia kering-kering aja. Makanya kan ada iklan air itu, kenapa ya saya sholat mulu kok rasanya begini ya, itu tadi jadi pelupa, kurang minum. Ya kan, itu iklannya kan minum, makanya minum air putih biar ingat lagi gitu ya. Jadi bisa jadi kita nggak salah, cuman salahnya kita apa? Semua kita lakukan tanpa berhubungan dengan Allah. Nah, kemudian yang paling tinggi tentu ya, yang sudah menjadi bahasa umum adalah ridho. Nah, kalau sudah ridho itu kan berarti ya, kalau mengingat sambil ridho, semua yang Allah putuskan pasti dia ambil. Ya, kita ingat sejarah saat ditetapkan ya, diharamkan khamr itu tanpa komando langsung apa? Udah buang semuanya, itu tingkatnya sudah ridho, Pak. Jadi dia subhanallah subhanallah habis sholat, tapi levelnya sudah sampai ridho. Begitu disuruh langsung apa? Langsung nggak ada lagi tuh, aduh belum diteliti ya, aduh bener nggak ada, dia langsung kerjakan gitu ya. Begitu turun ya
ayat tentang menutup aurat bagi wanita itu nggak nunggu kalau zaman kita ntar penutup aurat kalau sudah berangkat ke Tanah Abang beli dulu, enggak gitu ya. Saat itu ya mau taplak meja dipakai dulu ya, jadi nggak ada alasan. Ibaratnya kalau lah mau beli ke Tanah Abang sambil beli dia nutup auratnya pakai taplak meja, spray atau apa ya, hordeng itu dibuat kerudung. Jadi mereka itu sudah apa? Sudah level-level ridho yang apa saja ya, kisah sahabat yang jadi rebutan bidadari itu sudah tampangnya jelek gitu ya, itu bahasa hadisnya, kisahnya itu tuh sudah tampangnya jelek, pas ditanya anak siapa nggak ada yang tahu gitu ya, dari mana asalnya nggak ada juga yang tahu. Kemudian dia ditanya Rasulullah sampai 3 kali, mau nggak nikah? Ya bahasa dia pinter ya, senyum aja, dia mikirkan takutnya nggak ada yang mau kan gitu ya. Ditanya 2 kali, mau nggak nikah? Tanya 3 kali, mau nggak nikah? Ya langsung mau, dibawa sama Rasulullah. Diketuklah pintu ya, pembesar dari Madinah datang, saya ya mau melamar putri Anda. Wah, udah seneng tuh. Wah, akhirnya ditemui, kemudian ya melamar putrinya untuk apa? Untuk si Fulan ini. Ya, gimana nanti anaknya jadi belang. Jadi dua orang tua ini berselisih, tapi putrinya mendengar gitu ya. Putrinya mendengar, dia katakan, kalau Rasulullah yang melamar pantang bagi saya menolak. Coba itu sudah sholawat dan zikirnya sudah sampai tingkat ridho, sampai tingkat ridho. Dilangsungkanlah pernikahan ya, karena dilangsungkan pernikahan ya ibaratnya lah sampai sore. Ternyata sore hari diumumkan disuruh perperangan gitu ya. Kagak jadi tuh ya, tuh senyum-senyum padahal belum nikah juga. Kagak jadi malam pertama karena disuruh pergi berperang. Ternyata pas pergi berperang mati syahid. Itu kata Rasulullah, wah, jadi rebutan bidadari untuk itu, sehingga dia semuanya akhirnya istrinya itu bermimpi dan menyatakan bahwa sudah ditunggu sama suaminya di surga sana, dan dia adalah wanita yang akan masuk surga karena ridhonya dia menerima tanpa memikirkan yang lain, hanya karena Rasulullah melamarnya. Dia nggak mikirin lagi tampang orang itu, pokoknya hanya itu saja. Dan ternyata apa? Ya dia kan tetap ya, ternyata ujiannya dua-duanya apa? Ujian yang tidak berat karena ditinggal wafat. Jadi mudah-mudahan kita bisa level ridho seperti itu ya, tapi tentu mulainya dari kelas 1 kan, dari menyebut, kemudian mengingat, mengambil pelajaran, zikirnya sampai mendekatkan diri nanti, kemudian sampai mencintai, sampai ridho. Kalau sudah ridho, sudah seperti itu, sehingga hanya Allah yang memberikan jatah dia untuk masuk surga. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada masalah pada pertemuan-pertemuan berikutnya bisa ditanyakan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.